Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, yaitu kelompok 1. Kami di sini akan mempresentasikan materi 5, yaitu fungsi tan linear bagian pertama. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kelompok kami, yaitu yang pertama, Kadek Sidimbus Melayu dengan NIM 2007-521-075. Yang kedua, Niputu Diah Ayu Damayanti dengan NIM 2007-521-077. Dan yang ketiga, Idewo Gede Agung Kartikayatnya dengan NIM 2007-521-085. Matematika merupakan sebuah ilmu yang sangat penting dalam membantu perkembangan pemikiran dan menciptakan sesuatu yang baru yang membantu segala aktivitas manusia. Matematika merupakan alat yang sangat penting dalam mempelajari ilmu-ilmu ekonomi dan bisnis. Oleh karena itu, mahasiswa dituntut untuk mengetahui berbagai konsep matematika. Mata kuliah matematika ekonomi dirancang untuk memenuhi kebutuhan ini, yaitu membekali Anda dengan berbagai konsep matematika dalam mencari ilmu-ilmu ekonomi dan bisnis. Penjelasan dan uraian dalam setiap kegiatan belajar dikemukakan dengan penjelasan konsep dan kemudian diikuti dengan contoh serta penggunaannya dalam ilmu ekonomi dan bisnis. Dalam fungsi tan linear dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, parabola tegak, parabola datar, parabola kuadrat. Dan yang kedua, fungsi pecah. Fungsi pecah dibagi lagi menjadi dua, yaitu fungsi pecah linear dan kuadrat. Dan juga fungsi asimptot datar dan tegak. Fungsi kuadrat. Kuadrat adalah suatu fungsi f pada domain R yang ditentukan oleh fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, atau fy sama dengan ay kuadrat ditambah by ditambah c, dengan a, b, c elemen R dan a, b, c elemen R, serta a tidak sama dengan 0, a besar tidak sama dengan 0. Persamaan kedua bentuk fungsi kuadrat disebut persamaan parabola, dan kurvanya berbentuk parabola. Yang pertama disebut persamaan parabola tegak, yaitu parabola yang sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu Y, dan kurvanya terbuka ke atas atau ke bawah terhadap sumbu X. Sedangkan persamaan parabola yang terakhir X sama dengan AY kuadrat ditambah BY ditambah C disebut persamaan bola datar, yaitu parabola yang sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu X dan kurvanya terbuka ke kanan atau ke kiri terhadap sumbu Y. Berikut persamaan parabola tegak. Persamaan bola tegak dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BY ditambah C, dengan A, B, C elemen R, A tidak sama dengan 0. Ciri-ciri parabola tegak, yaitu yang pertama ada parabola terbuka ke atas jika A lebih dari 0. Puncaknya disebut titik minimum. Parabola terbuka ke bawah jika A kurang dari 0. Puncaknya disebut titik maksimum. Sumbu simetrinya adalah garis X sama dengan min B per 2A. Titik puncak kurva adalah B dalam kurung X sama dengan min B per 2A, Y sama dengan min D per 4A, kurung tutup. Memiliki titik potong kurva dengan sumbu Y jika X sama dengan 0, sehingga Y sama dengan C. Titik potongnya 0, C. Memiliki titik potong kurva dengan sumbu X jika Y sama dengan 0, sehingga AX kuadrat ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Hubungan parabola dengan parabola atau parabola dengan garis. Yang pertama itu ada kurva D lebih dari 0, yaitu memotong garis pada dua titik berbeda. Yang kedua itu D sama dengan 0, yaitu menyinggung garis. Yang ketiga itu ada D kurang dari 0, itu tidak memotong garis. Grafik parabola tegak. Grafik yang pertama itu memotong sumbu X pada dua titik berbeda. Yang kedua menyinggung sumbu X. Yang ketiga di atas sumbu X.
Dan grafik yang di bawah itu definitif negatif. Parabola datar. Persamaan dari parabola datar yaitu X sama dengan AY kuadrat plus BY plus C, dengan A, B, C elemen real dan A tidak sama dengan 0. Parabola tegak memiliki titik ekstrem yaitu titik yang tertinggi dan titik yang terendah. Akan tetapi, pada parabola datar memiliki titik ekstrem yaitu titik yang terletak paling kanan dan paling kiri daripada kurva. Sama halnya dengan parabola tegak, parabola datar pun memiliki ciri-ciri atau sifat penting. Yang pertama, parabola terbuka ke kanan jika A lebih dari 0, puncaknya disebut dengan titik minimum. Yang kedua, parabola terbuka ke kiri jika A kurang dari 0, puncaknya disebut dengan titik maksimum. Yang ketiga, sumbu simetrinya adalah garis Y sama dengan min B per 2A. Yang keempat, titik puncak kurva adalah P, X sama dengan min D per 4A, Y sama dengan min B per 2A. Yang kelima, memiliki titik potong kurva dengan sumbu X jika Y sama dengan 0 sehingga X sama dengan C. Titik potongnya C, 0. Dan yang keenam, memiliki titik potong kurva dengan sumbu Y jika X sama dengan 0 sehingga AX kuadrat plus BY plus C sama dengan 0. Selanjutnya, bila D lebih dari 0, ada dua akar yaitu Y1 dan Y2. Kurva parabola memotong sumbu Y di dua titik yaitu pada Y1 dan Y2. Bila D sama dengan 0, ada dua akar yaitu Y1 dan Y2, dengan Y1 sama dengan Y2. Kurva parabola menyinggung sumbu Y di satu titik, yaitu pada Y1 sama dengan Y2. Bila D kurang dari 0, Y1 dan Y2 imajiner. Kurva parabola tidak memotong sumbu Y. Cara menentukan rumus fungsi kuadrat persamaan parabola. Yang pertama, bila diketahui koordinat puncaknya, maka rumusnya Y sama dengan A dalam kurung X min P 2 plus Q, dengan P dan Q adalah koordinat titik puncak parabola. Yang kedua, bila diketahui titik potong dengan sumbu X, titik potongnya ada dua, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Maka rumusnya Y sama dengan A, X min X1, X min X2. Dan yang ketiga, bila diketahui melalui tiga buah titik sembarang, digunakan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, lalu ditentukan nilai A, B, dan C. Cara menggambar parabola. Yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu X, jika ada, karena syarat memotong sumbu X adalah Y sama dengan 0. Yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu Y. Yang ketiga, tentukan koordinat titik puncak. Yang keempat, ambil beberapa titik jika perlu. Contoh soal, diketahui fungsi Y sama dengan min X kuadrat plus 4X min 3. Tentukan A. Terbuka kemanakah kurva fungsi tersebut? B. Titik potong terhadap sumbu X. C. Titik potong fungsi terhadap sumbu Y. D. Titik ekstrim sejenisnya. E. Tentukan sumbu simetris. F. Nilai fungsi pada X sama dengan min 1. Dan G. Grafiknya. Lalu cara menjawabnya itu yang pertama, kita harus tahu di mana letak A, B, dan C pada fungsi tersebut. Jadi kita ada fungsi Y sama dengan min X kuadrat plus 4X min 3. Jadi nilai A itu adalah min 1. Di fungsinya kan itu min X kuadrat. Min X kuadrat sama dengan min 1X kuadrat. Jadi A itu min 1. Lalu B-nya itu 4 dan C-nya itu min 3. Lalu kita langsung masuk ke soal yang pertama, yang A. Terbuka ke arah manakah fungsi tersebut? Jadi syaratnya itu kita harus tahu yang sebelumnya, kalau A kurang dari 0 itu buka ke arah mana, A lebih dari 0 buka ke arah mana. Di sini A-nya itu adalah min 1. Min 1 itu kurang dari 0. Jadi grafik fungsi tersebut kebuka ke bawah. Lalu yang B yaitu potong kurva dengan sumbu X. Ingat syarat memotong dengan sumbu X yaitu Y sama dengan 0. Kita ada fungsi tadi Y sama dengan min X kuadrat plus 4X min 3. Masukkan saja nilai Y-nya itu 0, karena syaratnya Y sama dengan 0, jadi Y kita di 0. Syarat 0 sama dengan min X kuadrat plus 4X min 3. Kita cari nya, cari faktornya. Faktor dari X min X kuadrat plus 4X min 3 yaitu X min 1 dan X min 3. Untuk mencari nilai X-nya kita samakan dengan 0. Berarti X min 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan 1. X min 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan 3. Jadi kita dapat nilai X ada 2, yaitu X yang pertama 1, X2 itu 3. Lalu kita nyari nilai D-nya. Nilai D-nya adalah B kuadrat min 4AC.
kita sudah punya nilai A, B, dan C-nya di fungsi tadi, fungsi Y sama dengan min X kuadrat plus 4X min 3. Masukkan saja, berarti 4 kuadrat min 4 kali min 1 kali min 3. Kuadrat 14, kuadrat 4 yaitu 16, lalu min 4 kali min 1 min 4, maksud saya plus 4 kali min 3 min 12. 16 min 12 itu hasilnya lebih dari 0. Berarti kita punya dua titik potong, yaitu yang pertama titik 1,0 dan kedua titik 3,0. Lalu yang B yaitu titik potong kurva dengan sumbu X. Ingat syarat memotong dengan sumbu X yaitu Y sama dengan 0. Kita ada fungsi tadi Y sama dengan min X kuadrat plus 4X min 3. Masukkan saja nilai Y-nya itu 0, karena syaratnya Y sama dengan 0, jadi Y kita ganti 0. Syarat 0 sama dengan min X kuadrat plus 4X min 3. Kita cari nya, cari faktornya. Faktor dari min X kuadrat plus 4X min 3 yaitu X min 1 dan X min 3. Untuk mencari nilai X-nya kita samakan dengan 0. Berarti X min 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan 1. X min 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan 3. Jadi kita dapat nilai X ada 2, yaitu X yang pertama 1, X2 itu 3. Lalu kita nyari nilai D-nya. Nilai D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Kita sudah punya nilai A, B, dan C-nya di fungsi tadi, fungsi Y sama dengan min X kuadrat plus 4X min 3. Masukkan saja, berarti 4 kuadrat min 4 kali min 1 kali min 3. Kuadrat 14, kuadrat 4 yaitu 16, lalu min 4 kali min 1 min 4, maksud saya plus 4 kali min 3 min 12. 16 min 12 itu hasilnya lebih dari 0. Berarti kita punya dua titik potong, yaitu yang pertama titik 1,0 dan kedua titik 3,0. Lalu yang C ada titik potong kurva dengan sumbu Y. Syarat memotong dengan sumbu Y adalah X sama dengan 0. Jadi kita masukkan saja X-nya itu jadi 0. Kita ada fungsi Y sama dengan Fx sama dengan X min X kuadrat plus 4 plus 4X min 3. X-nya ganti 0, jadi Y sama dengan F0 sama dengan min 0 kuadrat plus 4 kali 0 min 3. Y sama dengan min 3. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah titik 0, min 3. Lalu yang D titik puncak kurva. Titik puncak kurva itu kita cari dengan nyari nilai X-nya adalah kita pakai rumus X sama dengan min B per 2A. Masukkan saja A dan B-nya. B-nya 4, A-nya min 1, jadi min 4 per 2 kali min 1 sama dengan 2. Ini ada titik Y, determinan per 4A. Determinannya itu B kuadrat min 4AC per 4A. Masukkan saja nilai ABC-nya, 16 min 12 per 4 kali min 1. Sama dengan min 4 per min 1 hasilnya 1. Jadi titik puncak kurvanya adalah titik P yaitu 2,1. Karena kurvanya terbawa ke bawah, tadi kita ketahui A-nya itu adalah min 1, yang dimana min 1 itu kurang dari 0, maka jenis kurvanya itu adalah kurva maksimum, yaitu titik puncaknya itu maksimum. Lalu yang kelima, yang E, yaitu sumbu simetri. Nilai sumbu simetri. Sumbu simetri rumusnya yaitu X sama dengan min B per 2A. Langsung masukkan saja. B-nya itu 4, berarti min 4 per 2 kali min 1 sama dengan 2. Ingat, negatif bagi negatif sama dengan positif. Lalu yang F adalah nilai fungsi pada X sama dengan min 1. Langsung saja masukkan nilai satunya. Fx itu sama dengan Y. Ingat lagi sekali, Fx sama dengan Y. Jadi langsung aja Fx-nya itu jadi F min 1 sama dengan, berarti kita masukkan X-nya itu min 1. Berarti min dalam kurung min 1 kuadrat plus 4 kali min 1 dikurangi 3. Lalu kita kuadratkan jadi kuadratkan min 1, jadi kuadrat dari min 1 adalah 1. Ada tanda depannya, jadi min 1. Lalu plus 4 kali min 1 min 4. Min ketemu min, plus ketemu min yaitu negatif. Jadi min 1 dikurang min 4 kurang min 3 sama dengan min 8. Lalu kita lihat di sini grafiknya. Kita lihat kan dia memotong
sumbu X di titik min 1,0 dan 3,0, lalu memotong sumbu Y di titik 0,-3 dan puncaknya yaitu 2,1. Fungsi kuadrat versus persamaan kuadrat. Bila fungsi kuadrat y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, variabel terikatnya, dalam hal ini fx atau y, disamakan dengan 0, maka akan didapat persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini memiliki akar-akar yaitu x1 dan x2 yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat terdapat beberapa metode, antara lain yang pertama, cara rumus ABC, yang kedua, faktorisasi, dan yang ketiga, cara grafik. Bagi persamaan kuadrat yang sulit difaktorkan, akar-akarnya sebaiknya dihitung berdasarkan rumus ABC. Dengan cara rumus ABC, akar-akar dari persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dapat dihitung dengan rumus ABC sebagai berikut. x1, x2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Dengan cara faktorisasi, menyatakan penyebelahan suku-suku suatu persamaan polinomial ke dalam bentuk perkalian faktornya. Dengan aturan yang pertama, faktor dari ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah mx plus d, nx plus e sama dengan 0. Dengan mn sama dengan a, de sama dengan c, me plus dn sama dengan b. Yang kedua, faktor dari ax kuadrat plus bxy sama plus cy kuadrat sama dengan 0 adalah mx plus dy, nx plus ey sama dengan 0. Dengan mn sama dengan a, de sama dengan c, me plus dn sama dengan b. Contoh soal dari fungsi kuadrat versus persamaan kuadrat. Tentukan akar-akar dari persamaan x kuadrat min 3x min 28 sama dengan 0. Yang A dengan rumus ABC dan B dengan aturan faktorisasi. Dengan rumus ABC, x kuadrat min 3x min 28 sama dengan 0, nilainya sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dalam hal ini, a sama dengan 1, b sama dengan min 3, dan c sama dengan min 28. Per rumus ABC, x1 dan x2 dihitung sebagai berikut, yaitu x1 dan x2 min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Kita masukkan nilai a, b, dan c tadi ke dalam rumus ABC ini. Jadi, hasilnya min 3 plus minus akar min 3 kuadrat min 4 kali 1 kali min 28 per 2 kali 1. Maka kita dapatkan min kali min sama dengan 3 plus minus min 3 kuadrat sama dengan 9 dan min 4 kali min 4 kali 1 kali min 28 sama dengan 112 per 2 kali 1. Lalu 3 plus minus akar 121 per 2 kali 1. Kemudian kita dapatkan 3 plus minus akar 11 per 2 kali 1. Maka kita akan dapatkan hasilnya x1 sama dengan 3 plus 11 per 2 kali 1 sama dengan 7 dan x kuadrat 3 min 11 per 2 kali 1 sama dengan min 4. Jadi nilai x1 sama dengan 7 dan x2 sama dengan min 4. Cara faktorisasi. Faktor dari ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah mx plus d, nx plus e sama dengan 0. X kuadrat min 3x min 28 sama dengan 0, dalam hal ini a sama dengan 1, b sama dengan min 3, c sama dengan min 28. Maka berlaku aturan mn sama dengan a, mn sama dengan 1, faktor bilangan bulatnya 1 kali 1, maka nilai m sama dengan 1, n sama dengan 1. Kemudian DE sama dengan C, D sama dengan min 28, maka faktor bilangan bulatnya 1 kali min 28 atau 4 kali min 7. Dan ME plus DN sama dengan B, maka setelah itu kita masukkan nilai ME dan DN-nya ke dalam persamaan ME plus DN sama dengan B. Yang pertama kita masukkan nilai M sama dengan 1, N sama dengan 1, E sama dengan min 28, dan D sama dengan 1. Ternyata tidak diperoleh sama dengan B, maka ini bukanlah faktor. Yang kedua kita coba masukkan M sama dengan 1, N sama dengan 1, E sama dengan min 7, dan D sama dengan 4. Ternyata diperoleh hasilnya sama dengan min 3, maka inilah faktornya. Maka akan didapat nilai M sama dengan 1, N sama dengan 1, D sama dengan 4, dan E sama dengan min 7. Nilai-nilai ini dimasukkan ke faktornya yang akan didapatkan X plus 4, X min 7 sama dengan 0. Maka akar-akar persamaannya
X min 7 sama dengan 0, didapatkan X1 sama dengan 7, dan X plus 4 sama dengan 0, didapatkan X2 sama dengan min 4. Jadi X1 sama dengan 7, X2 sama dengan min 4. Hasilnya sama dengan menggunakan rumus ABC. Baik, kita masuk ke fungsi pecahan. Materi selanjutnya yaitu fungsi pecahan. Jadi fungsi pecahan atau fungsi rasional itu adalah satu fungsi yang variabel bebasnya terdapat dalam penyebut. Persamaan dari suatu fungsi pecah disebut persamaan hiperbola dan grafik fungsinya berbentuk hiperbola. Fungsi pecahan sederhana itu adalah fungsi pecahan linier dengan bentuk umumnya adalah y sama dengan fx sama dengan ax plus b min cx plus d, di mana nilai a, b, c, dan d itu adalah himpunan dari bilangan real dan c tidak boleh sama dengan 0. Selain fungsi pecah linear, ada juga fungsi pecah kuadrat dengan bentuk umumnya adalah y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c per px kuadrat plus qx plus r, di mana a, b, c, p, q, r adalah anggota bilangan real dan p itu tidak boleh sama dengan 0. Sifat-sifat dari fungsi pecah linear adalah yang pertama yaitu titik potong fungsi dengan sumbu x ada jika y sama dengan 0. Jadi ada fungsi ax plus b sama dengan 0, jadi kita cari nilai x-nya. X sama dengan min b per a. Jadi nilai titik potong dengan fungsi sumbu x adalah min b per a, 0. Itu adalah titik potong fungsi dengan sumbu x. Lalu yang sifatnya kedua yaitu titik potong dengan hubungan sumbu y itu ada jika x sama dengan 0. Y itu sama dengan a dalam kurung 0 plus b per c dalam kurung 0 sama dengan d. Jadi y itu sama dengan b per d. Jadi titik potong fungsi dengan sumbu y itu adalah 0 per b per d. Maksud saya 0, b per d. Lalu sifat yang kedua yang ketiga yaitu memiliki asimtot. Apa itu asimtot? Asimtot adalah sebuah garis yang makin lama makin dekat dengan garis lengkung itu. Berjarak pada sekecil-kecilan tapi garis itu tidak pernah saling bersentuhan. Asimtot itu ada dua, yaitu asimtot datar dan asimtot tegak. Lalu yang pertama ada asimtot datar. Syarat dari asimtot datar adalah nilai x sama dengan tak hingga. Persamaan dari asimtot datar adalah y sama dengan a per c. Untuk dapat nilai dari a per c bisa dilihat pada slide. Lalu yang kedua yaitu asimtot tegak. Syarat dari asimtot tegak adalah y sama dengan tak hingga. Jadi suatu pecahan menjadi tak hingga apabila penyebutnya 0. Jadi persamaan asimtot tegaknya x sama dengan min d per c. X-nya itu dapat dari fungsi cx plus d sama dengan 0. Oke, kita langsung masuk ke soal. Diketahui fungsi y sama dengan 3x plus 25 per x plus 5. Pertanyaannya yaitu yang pertama, yang A, tentukan titik potong fungsi dengan sumbu x. Yang B, tentukan titik potong fungsi dengan sumbu y. Yang C, tentukan asimtotnya. Dan yang D adalah grafiknya bagaimana. Oke, cara menjawabnya yang pertama kita harus cari dulu nilai A, B, dan C. Ingat, Y itu kan sama dengan AX plus B per CX plus D. Kan sudah sama itu bentuknya, Y sama dengan 3X plus 25 per X plus 5. Jadi kita sudah tahu nilai A, B, dan C-nya. Nilai A-nya adalah 3, B-nya 25, C-nya 1, dan D-nya itu 5. Yang A, titik potong dengan sumbu X adalah, kita tahu rumus memotong sumbu X itu adalah, titiknya itu adalah dalam kurung min B per A, 0. Itu adalah titik potong dengan sumbu X. Kita masukkan saja B-nya dengan A-nya. B-nya itu 25, A-nya 3, jadi min 25 per 3, 0. Itu adalah titik potong dengan sumbu X. Lalu yang B, titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y itu di titik 0, B per D. Oke, masukkan saja B per D-nya. 0, 25 per 5.
25 bagi 5, 5. Jadi potongan adalah 0,5. Lalu yang ketiga, yang C adalah asimptotnya. Asimptot datarnya yaitu rumusnya Y sama dengan A per C. Masukkan saja A sama C-nya, jadi 3/1 sama dengan 3. Jadi asimptot datarnya adalah Y sama dengan 3. Lalu asimptot tegaknya yaitu X sama dengan min D per C. Masukkan D, masukkan C, min 5/1 sama dengan 5. Jadi asimptot tegaknya yaitu min 5. Selanjutnya bisa dilihat sini grafiknya. Kita lihat di asimptotnya itu, asimptot pasti akan mendekati tapi tidak pernah menyentuh. Bisa dilihat di slide. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan presensi dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan apabila ada materi yang kurang jelas atau kata-kata yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung ke kami dengan mengirimkan pertanyaan Anda di room chat ini. Terima kasih.